menjadi pengamat dan melihat kemampuan Bapak dalam menerapkan coaching bersama teman Bapak. Baik, Bu. Jadi nanti kita akan menggunakan rubrik penilaian coaching nih, Pak. Iya, Bu. Supaya saya juga nanti bisa mengetahui apa kira-kira yang perlu saya perbaiki dalam percakapan saya nanti dalam proses coaching. Ya. Jadi nanti saya akan menggunakan 4 kriteria, yakni kurang, cukup, baik, dan sangat baik, ya. Baik, Bu. Baik, Pak. Jadi kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Jadi Bu, dalam proses coaching kali ini ada 3 kompetensi yang akan saya gunakan. Yang pertama itu kompetensi kehadiran secara mendengar. Kemudian yang kedua kompetensi mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga menyampaikan pertanyaan yang terpokok. Baik, Pak. Sekali. Jadi nanti yang ingin Bapak kembangkan itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, juga memberikan pertanyaan yang terpokok. Nah, dari ketiga ini, Pak, dari ketiga kompetensi tersebut, manakah kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi? Dan mohon Bapak sebutkan indikatornya seperti apa? Dari ketiga kompetensi itu yang secara spesifik yang akan saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh. Nah, adapun indikatornya dari kompetensi itu ada 4, Bu. Yang pertama adalah fokus terhadap materi yang akan dibicarakan. Kemudian yang kedua, indikatornya adalah menatap lawan bicara. Yang ketiga, tidak melakukan hal-hal lain kecuali hanya mencatat hal-hal penting saja. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah memperhatikan apa yang disampaikan oleh coach. Baik, Pak. Jadi yang akan diobservasi dan dikembangkan secara spesifik nanti adalah kehadiran penuh, ya. Betul, dengan indikatornya tadi menangkap lawan bicara, terus fokus menyelesaikan masalah, tidak melakukan hal lain. Nah, untuk mengukur tercapaian tersebut, kapan kira-kira proses coaching dilaksanakan? Insya Allah setelah ini, Bu, saya akan melakukan coaching dengan teman sejawat saya di sekolah. Baik, jadi setelah ini nanti dengan akan melakukan coaching. Betul sekali. Setelah ini saya akan mengamati proses coaching tersebut dan akan memberikan tanggapan sesuai dengan yang Bapak harapkan tadi. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Bu. Silakan duduk, Bu. Sama-sama. Bu Ana, ini kebetulan Bu Eka sudah datang. Nah, kita bisa mulai ya, Bu, ya. Monggo. Bu Eka, kelihatannya kok wajahnya ada yang perlu dibicarakan ini. Iya, Pak Kayadi. Makanya kan saya pergi Pak Kayadi buat kita janjian untuk bertemu ini, Pak, untuk bicara sesuatu. Baik, Bu Eka. Nah, kira-kira apa nih yang mau dibicarakan? Jadi Pak Kayadi, saya itu ingin mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional Pak. Saya rasa akan dilakukan setelah 11 minggu, Pak. Nah, terkait dengan saya sebagai CGP, Pak, setelah menerima materi pembelajaran sosial emosional, saya rasa pembelajaran sosial emosional itu penting bagi murid, Pak. Wah, benar sekali, Bu. Jadi, Bu Eka ini kepingin menguatkan pembelajaran sosial emosional pada murid Bu Eka. Betul, Pak Kayadi. Kalau begitu, Bu Eka, saya ini ingin tahu nih, kira-kira apa sih yang Bu Eka harapkan dari pertemuan kali ini? Saya ingin tahu, Pak, bagaimana caranya mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional secara efektif, Pak Kayadi, pada murid-murid saya. Oh gitu ya, Bu ya. Jadi Bu Eka kepingin menerapkan pembelajaran sosial emosional pada murid Bu Eka secara efektif. Betul, Pak Kayadi, seperti itu. Baik. Jadi Bu Eka, dari apa yang Bu Eka tadi sampaikan, saya menangkap bahwa implementasi pembelajaran sosial emosional
itu sangat penting diterapkan pada murid Ibu. Betul Pak Hayadi. Kira-kira apa sih alasan Ibu? Jadi pembelajaran sosial emosional itu ya Pak Hayadi membantu murid untuk menumbuhkan karakter. Jadi sosial emosional membantu murid agar bertahan terhadap segala permasalahan yang ada pada dirinya maupun yang ada pada lingkungannya. Luar biasa sekali Bu tadi itu ya. Jadi implementasi pembelajaran sosial emosional itu sangat penting dan sangat membantu murid Ibu agar murid Ibu bisa bertahan dan bisa mengatasi semua persoalan-persoalan yang dihadapi oleh murid Ibu. Betul sekali Pak Hayadi. Oh gitu ya. Oke, kalau begitu Bu, kira-kira saya ingin tahu nih Bu. Nah, kira-kira implementasi pembelajaran sosial emosional yang seperti apa sih yang Ibu akan terapkan? Jadi Pak, saya itu ingin mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional yang bisa diterapkan secara efektif gitu Pak pada murid. Ya. Jadi bisa membantu murid saya itu mengendalikan sosial emosionalnya. Kemudian belajar di dalam kelas itu terbantu dengan pembelajaran sosial emosional. Apabila anak tersebut memiliki kemampuan atau keterampilan sosial emosional, tentunya dia bisa belajar dengan baik menghadapi permasalahan yang ada pada dirinya, permasalahan dengan temannya Pak Hayadi. Kemudian apabila ada perubahan Pak ya, perubahan pada lingkungan, dia pun bisa menghadapi dengan baik Pak Hayadi. Oh gitu ya. Oke Bu Eka. Jadi gini Bu Eka. Kira-kira apa yang Ibu Eka akan lakukan supaya implementasi pembelajaran sosial emosional ini bisa berjalan dengan efektif? Ini Pak Hayadi, untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ini itu ada 3 cara Pak Hayadi. Yang pertama itu adalah secara eksplisit Pak Hayadi. Yang kedua mengintegrasikan dengan pembelajaran. Yang ketiga itu dengan cara pada budaya sekolah itu Pak. Oh gitu. Menerapkan pada budaya. Bu Eka, sebelum Bu Eka memilih salah satu cara dalam mengimplementasi pembelajaran sosial emosional secara efektif, coba nih Bu Eka jelaskan dulu satu persatu cara-cara tersebut yang akan Ibu gunakan. Tadi kan saya sudah menyebutkan 3 ya Pak. Betul. Yang pertama secara eksplisit. Kalau secara eksplisit itu biasanya pembelajaran sosial emosional di luar pembelajaran sekolah Pak. Jadi lewat ekstrakurikuler, kokurikuler. Kemudian yang kedua itu terintegrasi dengan pembelajaran kan Pak. Itu berarti dimasukkan pada strategi pembelajaran atau pada kontennya. Oh gitu. Yang terakhir itu pada iklim dan budaya sekolah ya Pak. Oh gitu ya. Berarti diciptakan dengan relasi antara guru dan murid sehingga Pak menciptakan suasana kelas atau suasana sekolah yang positif. Oh gitu. Oke Bu, saya terang sekali tadi yang bisa saya sampaikan itu pada saya, jadi saya bisa menangkapnya Bu ya. Tadi Bu Eka sudah menjelaskan 3 cara implementasi pembelajaran sosial emosional. Nah, dari ketiga cara tersebut, mana sih kira-kira cara tersebut yang paling mudah untuk diterapkan dan juga mudah untuk mencapai tujuan? Sepertinya Pak, kalau menurut saya Pak ya, kalau saya pikir tadi sepertinya yang terintegrasi dengan pembelajaran Pak Hayadi. Iya, sepertinya itu Pak Hayadi. Oh gitu ya. Nah, kira-kira apa sih alasan itu? Gini Pak, setiap hari anak-anak itu kan melakukan aktivitas pembelajaran. Berarti artinya kalau seandainya pembelajaran sosial emosional itu diintegrasikan pada proses pembelajaran, otomatis anak-anak bisa langsung praktek di dalamnya Pak. Lebih cepat menyerap bahwa kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai dulu Pak, sosial emosionalnya itu lebih cepat tercapai, bisa praktik langsung. Iya Pak, saya rasa itu Pak yang paling tepat, yang paling cocok. Gitu ya.
Menarik sekali Bu. Jadi menurut Bu Eka, cara implementasi pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dalam pembelajaran itu lebih efektif diterapkan pada murid Ibu. Betul Pak. Nah, kalau begitu Bu, kira-kira nih, adakah alasan lain selain alasan yang telah Ibu uraikan tadi sebelumnya? Ada Pak, ada. Jadi pembelajaran sosial emosional itu ya Pak Kayadi, itu dapat meningkatkan performa akademik murid Pak. Kemudian bisa mengurangi perilaku negatif, kemudian bisa meningkatkan perilaku positif murid. Jadi kan itu cocok sekali ya Pak Kayadi kalau diterapkan atau diintegrasikan pada pembelajaran praktik pengajar itu Pak Kayadi. Cocok sekali saya rasa. Wah, luar biasa sekali Bu itu Bu. Lalu bagaimana nih Bu Eka caranya mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional kepada murid Ibu? Pak Kayadi, jadi gini Pak Kayadi, ada 5 kompetensi sosial emosional Pak Kayadi. Itu ya. Nah, jadi yang pertama adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya ingin menerapkan kelima-limanya Pak Kayadi ke dalam integrasi pembelajaran di kelas. Oh gitu. Jadi Bu Eka ingin menerapkan kelima kompetensi pembelajaran sosial emosional kepada murid Ibu di kelas. Iya betul Pak. Bu, untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional yang tadi Ibu jelaskan, kira-kira langkah pertama apa yang Ibu lakukan? Jadi Pak, saya akan membuat rencana dulu Pak Kayadi. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Pak Kayadi dengan masukkan 5 kompetensi tadi Pak, yang sudah saya sebutkan di awal, itu pada setiap kegiatan pembelajaran. Oh jadi Bu Eka akan menyusun RPP dengan memasukkan kelima kompetensi sosial emosional ke dalam pembelajaran tersebut. Nah Bu, kira-kira apa yang Ibu lakukan agar RPP yang mengandung 5 KSE tersebut bisa nanti Ibu jalankan secara efektif? Saya bisa ini Pak, memberikan arahan-arahan pada murid saya. Jadi bukan hanya RPP yang ada mencantumkan misalnya tadi kepengambilan keputusan yang bertanggung jawab, bukan hanya itu Pak. Jadi nanti pada saat penerapan itu saya berikan anak-anak arahan. Kira-kira arahannya seperti apa ya Bu? Misalnya Pak Ayadi, Ya, saya itu mau merencanakan supaya anak itu bisa mendapatkan atau memiliki kompetensi keputusan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Pak ya. Atau misalnya keterampilan berelasi. Berarti saya nanti di dalam RPP itu merencanakan anak itu supaya berkelompok Pak Kayadi. Nah, saya arahannya seperti ini. Anak-anak, apabila nanti berkelompok, silakan kalian berkolaborasi, silakan kalian bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan ini agar bisa terpecahkan. Gitu Pak Kayadi. Contohnya arahan-arahan itu seperti itu. Oh gitu. Wah, ini perencanaan yang bagus sekali Bu dan luar biasa. Mudah-mudahan perencanaan yang Ibu susun ini nanti bisa berjalan dengan baik. Amin Pak. Amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira nih Bu, dalam penerapan pembelajaran sosial emosional ini yang telah Ibu rencanakan tadi, kira-kira nih adakah orang lain yang bisa bantu Ibu? Ya, rekan saya Pak ada, insya Allah ada, namanya Pak Saiful. Jadi Pak Saiful sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelasnya. Saya bisa minta bantuan Pak Saiful Pak. Oh gitu. Jadi Bu Eka nanti akan dibantu rekan Ibu yang namanya Pak Saiful ya dalam penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas. Iya Pak. Dari rencana tadi yang Ibu sudah susun tentang pembelajaran sosial emosional, nah ini kira-kira kapan nih Ibu mulai melaksanakannya? Saya akan
akan mulai melaksanakan ini pada pembelajaran berikutnya Pak Kayadi di kelas 11. Begitu ya. Jadi Bu akan melaksanakan pembelajaran ini pada pelajaran berikutnya. Nah Bu, supaya saya bisa mengetahui hasilnya, kira-kira kapan nih kita bisa membahas hasil Ibu yang Ibu laksanakan 2 minggu berikutnya? Jadi saya kan tadi bilang kalau akan melaksanakan pembelajaran itu pada pertemuan berikutnya ya Pak. Kita bisa ketemu lagi 2 minggu selanjutnya insya Allah Pak. Oh gitu ya, jadi 2 minggu lagi ya, 2 minggu berikutnya ya. Baik Bu, nanti 2 minggu berikutnya kita bisa membahas hasilnya, kita bisa membahasnya dalam bentuk online atau offline ya. Boleh Pak. Lalu Bu Ika, dari pertemuan kali ini, diskusi kali ini, kira-kira apa nih yang sudah Ibu dapatkan? Oh ya, jadi saya tadi Pak ya bertemu dengan Pak Kayadi, terus ada Bu Anu juga membahas ini, saya jadi tercerahkan Pak. Oh, gitu saya ya? tahu bagaimana rencana yang harus saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional secara efektif pada murid saya Pak Kayadi. Saya terima kasih sekali nih Pak. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih sama Ibu. Ibu sudah percayakan kepada saya untuk berbagi, saling bertukar pikiran. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semuanya. Ya amin. Kalau begitu saya permisi ke kelas dulu ya Pak Kayadi ya. Silakan Bu Ika. Terima kasih ya Pak Kayadi. Sama-sama Bu Ika. Bu Anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak percakapan kucingnya tadi? Alhamdulillah Bu, lancar sekali. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja ya kita membahas tentang analisis hasil catatan dari hasil coaching yang sudah saya perhatikan tadi. Baik Bu. Nah sebelumnya saya ingin tahu nih Pak, tadi Bapak apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi untuk mengembangkan kompetensi yang dikembangkan? Jadi Bu, untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh serta untuk mencapai indikator-indikatornya, saya sudah melakukan fokus pada lawan bicara. Kemudian saya juga tidak melakukan hal-hal lain kecuali hanya mencatat hal penting. Kemudian yang berikutnya saya fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Baik, tadi Bapak sudah menyampaikan tentang apa saja yang sudah dilakukan untuk mencapai tercapaian. Nah, sekarang saya akan menyampaikan catatan saya ya Pak. Jadi, dalam kompetensi kehadiran penuh, indikatornya semuanya sudah tercapai. Untuk mendengarkan aktif, ini juga sudah baik Pak. Alhamdulillah. Dan untuk memberi pertanyaan berbobot juga sudah baik. Terima kasih Bu, sudah menyempatkan waktu dan sudah berkenan menyampaikan hasil catatan Ibu pada proses coaching saya, pada pengembangan kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching tersebut. Baik Pak, karena ternyata hasilnya sudah baik ya Pak. Mungkin dalam proses coaching selanjutnya apa yang ingin Bapak lebih kembangkan lagi? Pada proses berikutnya, kompetensi yang akan saya kembangkan lagi adalah kompetensi mendengarkan secara aktif. Baik, jadi pada kesempatan selanjutnya yang ingin Bapak kembangkan adalah mendengarkan secara aktif. Betul sekali Bu. Baiklah Pak, kalau memang begitu, nah apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi tersebut? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki kompetensi tersebut, saya akan berusaha untuk merefleksi diri. Kemudian saya akan memperbaiki kekurangan-kekurangan saya. Yang ketiga selanjutnya adalah saya akan giat berlatih, dan yang terakhir saya terus belajar Bu, dengan cara mencari dan memahami dari berbagai literatur tentang proses coaching dan public speaking. Baik, bagus sekali Pak. Jadi dengan nanti akan merefleksi, memperbaiki, terus banyak berlatih dan juga menjadi referensi. Betul sekali Bu. Nah, rencana yang baik ini Pak, kapan akan dilaksanakan?
Insya Allah ya ini Bu, menunggu kalau ada teman sejawat yang minta saya coaching Bu. Baik, jadi nanti setelah dengan ada teman yang coaching, kita berbincang-bincang lagi ya Pak untuk untuk mengetahui apakah kemampuan tersebut sudah berkembang atau belum. Baik Bu, jadi nanti saya akan sampaikan hasil perkembangannya setelah saya melakukan proses coaching Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu, kemudian Ibu juga sudah menyampaikan hasil pengamatan Ibu dari proses coaching yang saya lakukan. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan untuk saya. Iya, sama-sama Pak.